semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Darmayanti di channel Paw Treatment, channel sharing perawatan kucing dan juga anjing. Apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik saja ya. Memahami tindakan yang dilakukan oleh anjing itu sangat diperlukan bagi para pemilik anjing atau dog owners atau para pecinta anjing, pemerhati anjing, dan juga mungkin bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk menjadikan anjing sebagai hewan peliharaannya. Dan menurut para ahli, tindakan anjing itu mencerminkan apa yang diinginkannya, keinginannya, dan juga suasana hatinya, dan juga yang paling penting adalah untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Pokok bahasan kali ini kita akan membahas humping atau mounting pada anjing. Mohon maaf apabila nanti ada istilah-istilah ataupun gambar-gambar ataupun slide video yang agak dewasa yang berkorelasi atau berhubungan dengan pokok bahasan kali ini. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut ke pokok bahasan kali ini, saya mohon bantuan teman-teman, tolong mohon di subscribe bagi yang belum, dan mohon dinyalakan lonceng notifikasinya, jadi apabila saya ada upload video baru tentang perawatan kucing dan anjing, maka teman-temanlah yang mengetahui pertama kalinya. Dan juga jangan lupa di like apabila teman-teman suka, dan di share ke media sosial milik teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman pernah melihat ini, atau ini, atau ini, atau seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, apa sih itu humping? Apa sih itu mounting? Humping atau mounting itu adalah posisi seksual yang dilakukan oleh anjing, yang seperti menunggangi sesuatu, baik itu sesama anjing, baik itu mainan, boneka, bantal, bahkan kaki manusia. Menurut beberapa ahli, yaitu pakar di bidang kedokteran hewan dan juga organisasi pemerhati hewan, mengatakan bahwa ada beberapa sebab yang menyebabkan anjing melakukan hal tersebut yang tidak semata karena alasan seksual. Pendapat pertama tentang humping atau mounting itu dikemukakan oleh seorang ahli bernama David A. Spiegel. Si David A. Spiegel ini adalah seorang dokter hewan di daerah Swarthmore, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan juga konsultan masalah kelakuan hewan atau Animal Behavior Consultant di Amerika Serikat. Beliau menyatakan bahwa anjing yang di usia di bawah 1 tahun dan juga anjing-anjing yang belum di steril itu akan melakukan humping secara alamiah, secara naruli karena alasan seksual. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa anjing-anjing yang sudah lebih dewasa, sudah umurnya lebih dari 1 tahun, melakukan humping itu tidak semata-mata karena alasan seksual ya teman-teman, tapi karena alasan dominasi, karena merupakan reaksi terhadap sesuatu. Misalnya ada tamu datang ke rumah kita, maka anjing kita akan melakukan humping pada si tamu untuk meluapkan rasa kegirangannya menyambut kedatangan si tamu. Ataupun mungkin ada anjing lain yang masuk ke area teritorial si anjing kita, maka anjing kita melakukan humping pada si anjing ini, anjing baru ini, karena merasa girang dengan kedatangan si anjing ini. Tapi di lain pihak, si David S. Spiegel juga menyatakan reaksi akan kedatangan tamu ataupun kedatangan anjing lain ke area teritorial si anjing itu selain mengakibatkan kegembiraan atau excited pada si anjing, juga dapat mengakibatkan stres pada si anjing. Nah, si anjing meluapkan rasa stresnya akan kedatangan tamu atau orang lain ke daerah kita, ataupun anjing lain ke daerah kita dengan cara humping pada si anjing itu. Nah, alasan lain masih menurut David S. Spiegel menyatakan bahwa anjing melakukan humping itu alasannya selain kedua hal yang telah saya sebutkan di atas, juga dilakukan oleh anjing-anjing yang belum disosialisasikan dengan baik. Jadi si anjing ini tidak diajarkan dengan baik bahwa hal itu tidak dapat diterima, bahwa hal itu buruk ya. Maka si anjing itu melakukan humping secara naruli. Pendapat lainnya tentang humping atau mounting ini dikemukakan oleh Gary Landsberg. Gary Landsberg ini adalah seorang dokter di bidang veterinary medicine dan juga seorang veterinary scientific director. Nah, Gary Landsberg menyatakan bahwa humping atau mounting itu adalah kegiatan bermain yang umum dilakukan di kalangan anjing, baik itu anjing muda, anjing-anjing kecil, maupun anjing yang sudah dewasa, baik itu anjing betina maupun anjing jantan.
baik itu yang sudah disteril maupun belum. Jadi jangan heran menurut si Gary Landsberg ini, jangan heran apabila tiba-tiba anjing betina menaiki jantan, atau jantan menaiki betina, atau jantan sama jantan, atau betina sama betina, karena itu merupakan kegiatan bermain di antara mereka. Alasan lain tentang humping atau mounting ini yang dikemukakan oleh Gary Landsberg, yang pendapatnya kurang lebih sama ya teman-teman dengan pendapat David S. Spiegel yang sebelumnya, bahwa humping ini dilakukan oleh anjing-anjing yang belum disosialisasikan atau belum diajarkan bahwa humping itu tidak dapat diterima, humping itu tidak baik. Jadi anjing-anjing yang tidak diajarkan atau tidak disosialisasikan dengan baik akan menganggap kegiatan humping itu merupakan hal yang biasa, akan hal itu menyenangkan bagi mereka. Lama-lama humping itu dianggap mereka sebagai suatu hal yang normal dan pada akhirnya akan menjadi habit di antara mereka. Masih menurut Gary Landsberg, kegiatan humping ini merupakan gestur atau tindakan dominasi, walaupun tidak melulu, menurut dia, tidak melulu anjing yang melakukan humping itu merupakan anjing yang dominan. Anjing yang melakukan humping menurut Gary Landsberg adalah anjing yang berusaha untuk menarik perhatian anjing-anjing lain di sekitarnya untuk melihat berapa banyak sih anjing-anjing yang dapat mengikuti apa yang dia lakukan. Sampai sayangnya ya teman-teman, apa yang dilakukan anjing ini menurut penelitian si Gary Landsberg seringkali mengundang perkelahian di antara anjing. Pendapat ketiga dikemukakan oleh ASPCA, yaitu Animal Society for the Prevention of Cruelty to Animal, atau organisasi yang mencegah tindakan kekerasan terhadap binatang, menyatakan bahwa humping ini dilakukan oleh anjing karena alasan kesehatan. Jadi si HSPCA ini lebih melihat bahwa humping itu dilakukan oleh anjing yang mengalami gangguan kesehatan, yaitu misalnya gangguan kesehatan pada saluran urin dan juga infeksi saluran urin maksudnya, dan juga masalah penyakit kulit. Jadi apabila kalian melihat anjing kalian itu sering menggigit-gigit, mohon maaf, di area sekitar kelaminnya, dan juga melakukan humping secara sering, secara terus-menerus, maka disarankan oleh ASPCA ini untuk segera membawanya ke dokter hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut kalau ada penyakit yang menyerang si anjing. Banyak orang merasa tidak nyaman atau merasa malu apabila anjingnya melakukan humping atau mounting, dan mereka berkeluh kesah atau menginginkan agar hal ini bisakah dihentikan ya gitu teman-teman. Menurut David S. Spiegel, ilmuwan pertama yang kita bahas sebelumnya, menyatakan bahwa humping pada anjing itu bisa dihentikan apabila teman-teman menghentikannya sejak awal teman-teman melihat. Jadi apabila teman-teman mempunyai anjing kecil dan si anjing kecil itu atau anjing yang muda itu melakukan humping, maka segera hentikan pada saat pertama kali teman-teman melihatnya. Jangan dibiarkan berlarut ya teman-teman. Segera dihentikan. Banyak orang menurut si David S. Spiegel ini malah menertawakan atau memberi perhatian apabila anjingnya melakukan humping karena dianggapnya lucu. Mungkin karena anjing kecil melakukan humping dianggap lucu, maka ini akan menstimulasi atau menyemangati si anjing untuk terus melakukannya. Saran dari David S. Spiegel, alihkanlah perhatian anjing teman-teman apabila mereka sudah menunjukkan tanda-tanda akan melakukan humping. Alihkan perhatian mereka agar tidak ingat lagi akan keinginan untuk humping. Ajak mereka berkegiatan main keluar, dan berikan mereka mainan-mainan yang menarik. Apabila satu mainan sudah dirasa membosankan bagi si anjing, maka berikan mainan lain secara bergantian untuk mengalihkan perhatiannya. Pada anjing-anjing dewasa, apabila mereka melakukan humping, David S. Spiegel itu menyarankan untuk melatih mereka dengan latihan kepatuhan dan latihan yang padat ya teman-teman. Yaitu tujuannya adalah untuk menguras tenaga mereka, mengalihkan perhatian mereka agar tidak selalu mengingat untuk humping. Di lain sisi, David S. Spiegel juga menyarankan untuk mensteril anjing, baik itu anjing jantan maupun betina. Steril dianggapnya merupakan hal yang ampuh untuk mengurangi
keinginan anjing untuk melakukan humping. Pendapat dari Gary Lansburg menyatakan apabila seorang pemilik anjing atau dog owner ini untuk menghentikan keinginan anjing untuk melakukan humping, maka si owner itu sendiri pertama kali perlu mengetahui apa yang menyebabkan si anjing melakukan humping dan kapan si anjing melakukan humping tersebut sebelum dia menghentikannya ya teman-teman. Nah, Gary Lansburg juga menyatakan bahwa ada alternatif untuk menstimulasi si anjing untuk tidak melakukan humping, yang dimana pendapatnya itu kurang lebih sama ya dengan David S. Spiegel, yaitu alihkan perhatian si anjing dengan memberikan alternatif agar dia tidak terlalu teringat untuk keinginannya untuk humping. Saran dari ASPCA untuk menghentikan atau mengurangi keinginan anjing untuk humping adalah kurang lebih sama ya teman-teman dengan pendapat ahli sebelumnya, itu alihkan perhatian si anjing pada hal lain. Pendapat lain yang saya baca dari berbagai sumber menyatakan apabila anjing itu humping di kaki manusia, maka yang perlu dilakukan oleh manusia atau kita adalah mengacukannya. Jangan diberi perhatian ya teman-teman, jangan diberi perhatian apalagi ditertawakan. Yang perlu kita lakukan adalah, yang sebaiknya kita lakukan adalah segera bangkit, bangun, dan pergi menjauh meninggalkan si anjing. Dapat juga teman-teman mengajari si anjing untuk tidak melakukan humping tersebut dengan suara yang tegas ya teman-teman. Tegas dalam artian bukan marah-marah ya teman-teman, bukan marah-marah, tapi nyatakan bahwa itu tidak baik, no, atau jangan. Nah, apabila kita marah, sebaiknya si anjing itu akan sebaliknya merasa bersemangat untuk melakukan humping lagi. Bagaimana apabila anjing kita melakukan humping pada anjing lain? Maka yang perlu kita lakukan adalah pisahkan antara kedua anjing, agar mereka tidak berdekatan dan melakukan humping lagi. Demikian teman-teman video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang belum subscribe, minta tolong di subscribe ya teman-teman. Dan apabila teman-teman suka video ini, mohon minta like-nya dan share ke media sosial milik teman-teman. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.